Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus Ibu PLT Bupati Purbalingga yang diwakili oleh Bapak Kabag Kesra hafizahullah ta'ala. Yang kami hormati Bapak Kapolres Purbalingga yang diwakili oleh Pak Margiata, betul nggih? Alhamdulillah. Ini kedua kalinya saya berjumpa dengan beliau. Pertama pas tabligh akbar di Masjid Manarul Ilmi, kalau nggak salah mengangkat tema tentang radikalisme kalau nggak salah, dan sikap Islam terhadap radikalisme. Yang kami hormati Bapak Camat Kalimanah hafizahullah ta'ala, yang insya Allah kami undang hadir pengajian nanti di Masjid Manarul Ilmi setiap Senin jam 10 sampai jam 11. Dan segenap unsur muspika, Bapak dari Koramil, kemudian dari Polsek, serta para hadirin hadirat sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga para pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Uthman TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang insya Allah rata-rata kita hafal, yang bisa menyebutkan bunyi ayatnya dapat hadiah. Hadiahnya minta sama panitia. Ya, kan temenan bok. Betul hadiah ya. Surat Al-Ahzab ayat 21, angkat tangan. Ya, Masya Allah, barakallah fiik. Betul, milih baju apa Quran? Kalau baju ini nggak tahu ukurannya pas apa enggak. Silakan salah satu, jangan dua-duanya ya. Milih aja, mau baju atau Quran? Baju, Masya Allah, alhamdulillah. Ayat yang sering kita dengar yaitu ayat yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Suri teladan yang baik. Ayat ini tidak boleh difahami secara parsial. Ayat ini tidak boleh difahami sepotong-sepotong. Tapi ayat ini harus difahami secara komprehensif. Contoh yang baik, suri teladan yang baik. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam berdakwah, suri teladan yang terbaik adalah siapa? Rasulullah SAW. Dalam bermasyarakat, suri teladan yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Dalam berkeluarga, suri teladan yang terbaik adalah Rasulullah SAW.
Dalam bekerja, suri teladan yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Dalam berbisnis, suri teladan yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Dalam berpolitik, suri teladan yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita ingin rumah tangga kita sukses, contohlah siapa? Rasulullah SAW. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengelola rumah tangga yang harmonis. Padahal istrinya berapa? 9. Banyak di antara kita istrinya, coba yang istrinya 1 angkat tangan. Semuanya, termasuk si ngomong. Istri 1 saja ribut. Istri 1 saja tidak harmonis. Bagaimana kalau istrinya 2? Bagaimana kalau 3? Bagaimana kalau 4? 9 ya roli. Maksimal berapa? 4. Ya, buat kita umatnya Rasulullah SAW. Ingin menjadi rumah tangga yang harmonis, contohlah Rasulullah SAW. Ingin mengelola keluarga. Kalau tadi kan sekupnya rumah tangga, ayah, ibu, anak, lebih kecil. Ini keluarga, keluarga besar. Masuk di dalamnya Pak D, Bude, Pak Lek, Bule, Mbah Kakung, Mbah Putri, dan seterusnya. Pengen memiliki keluarga besar yang baik, contohlah cara mengelolanya dari siapa? Rasulullah SAW. Padahal paman beliau macam-macam. Mulai dari Abu Thalib, Hamzah sampai Abu Lahab. Ya. Itu paman Nabi SAW. Akan tetapi bagaimana Nabi SAW membawa diri dengan keluarga yang macam-macam dan warna-warni tersebut. Dan beliau sukses untuk mengelola rumah atau keluarga besar tersebut. Contohlah Rasulullah SAW. Bahkan sekup yang lebih besar, bagaimana mengelola negara dengan baik, contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 23 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil mendirikan sebuah negara yang stabil dari segala sisinya. Stabil ekonominya, stabil sosialnya, stabil keamanannya, dan yang lebih penting dari itu stabil keimanannya. Kalau di dalam istilah kita orang Jawa, gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Kalau istilah ayat Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seluruh kriteria itu ada di dalam negara yang dikelola oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu gali, bukan hanya sisi bagaimana Nabi SAW sholat, bukan hanya dalam sisi bagaimana Nabi SAW berpuasa, bagaimana Nabi SAW berzikir, termasuk yang perlu digali bagaimana Nabi SAW berpolitik, bagaimana Nabi SAW mengelola masyarakat dan negara. Penting. Jangan sampai hal ini dianaktirikan. Ya. Pertama kali Rasulullah SAW membangun negara dalam makna yang lengkap dengan fasilitas-fasilitasnya itu adalah ketika beliau hijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Karena di Mekah beliau dan para sahabatnya ditindas, diintimidasi oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Islam, akhirnya kesulitan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang pokok sekalipun. Maka dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala beliau berhijrah meninggalkan kota Mekah dengan terpaksa karena kota Mekah sangat beliau cintai.
Akan tetapi untuk mengembangkan ajaran Islam tidak memungkinkan. Akhirnya beliau mendapatkan izin dari Allah untuk pindah ke kota yang kondusif yang bernama kota Madinah, yang dahulunya namanya kota Yathrib. Yang paling penting, salah satu hal yang terpenting yang perlu kita ketahui adalah saat beliau sampai di Madinah, apa yang beliau jalankan pertama kali. Nah, ini pertanyaan juga ini. 3 hal pokok yang dilakukan oleh Nabi SAW saat sampai di Madinah. Yang bisa jawab 3-tiganya dapat hadiah. Ini pengajian yang pernah saya sampaikan saat pengajian fikih sirah Nabi Muhammad SAW di Masjid Agung Purwokerto sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, sing ngesi kemutan sip pokoknya. 3 hal pokok yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau sampai di Madinah. Angkat tangan. Ya. Bagus tapi kurang pas. Ya. Ya. Masya Allah. Bagus tapi bukan itu yang saya maksud. Yang lain? Tidak apa-apa, nyoba. Ya. Bagus. Nomor 2. Masya Allah. Yang ketiga? Belum. Ki lumayan ki seloro ki. Ya. Yang pertama bikin masjid, bagus sekali. Yang kedua mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansor. Apa yang ketiga? Belum. Ya. Bukan. Iya, itu termasuk penting tapi bukan yang terpenting. Kurang 1. Ada yang tahu? 1 bikin masjid. 2 mempersaudarakan muhajirin dengan ansar. 1 lagi yang nomor 3. Dengan Masya Allah. Ini kepriwe ki hadiah iki. Pripun Pak Camat bagi. Ya. Ya udah enggak apa-apa, 1-1 nggih. Ya, bagus sekali. Monggo silakan. Yang pertama apa tadi? Bangun masjid. Yang kedua mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Yang ketiga mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi. Yang pertama bangun masjid, subhanallah. Pertama kali bikin masjid. Berarti masjid itu memiliki kedudukan yang sangat vital dalam sebuah negara. Kalau seandainya masjid itu tidak memiliki kedudukan yang teramat vital di dalam sebuah negara, niscaya itu tidak dijadikan prioritas pertama kali Nabi SAW saat di Madinah. Gak cukup hanya sekedar bikin bangunannya saja yang akan dijadikan sebagai markas, sebagai pusat sebuah negara. Akan tetapi juga orang yang ada di dalamnya, di dalam masjid itu sudah digarap oleh Nabi SAW. Salah satunya adalah dengan cara mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Bedanya muhajirin sama ansor apa? Ini nggak ada hadiahnya ini. Gampang banget kok. Apa bedanya muhajirin sama ansor? Bagus. Masya Allah. Nggak ada hadiahnya enggak apa-apa ya. Muhajirin itu yang pindah dari mana? Mekah ke Madinah. Ansor yang menyambut tuan rumahnya. Ini terjadi pertemuan antara 2 kelompok besar.
Yang satu dari Mekah, yang satu dari Madinah. Walaupun sama-sama orang Arab, akan tetapi beda nopo? Beda wilayah. Beda wilayah maka beda kultur. Beda wilayah maka beda kebudayaan. Dan perbedaan kultur juga perbedaan kebudayaan ini berpeluang untuk menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Kalau orang-orang Mekah itu rata-rata pekerjaannya apa? Dagang. Kalau orang-orang Madinah rata-rata pekerjaannya tani. Perbedaan kultur ini saja kalau tidak dikelola dengan baik, repot nanti. Penduduk Mekah datang ke Madinah dalam keadaan tidak bawa apa-apa, alias nuwun sewu, fakir miskin. Sedangkan penduduk Madinah banyak di antara mereka yang mata pencahariannya sudah jelas. Perbedaan strata sosial ini juga berpengaruh. Maka Nabi SAW tidak cuma memperhatikan bangunannya saja, akan tetapi manusia-manusia yang akan mengisi bangunan tersebut, yaitu kaum Muhajirin dan Ansar pun digarap oleh Nabi SAW dengan cara mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Ini namanya konsolidasi internal. Cukup sampai di situ? Tidak. Nabi SAW datang ke Madinah. Di Madinah sudah ada penduduk asli atau penduduk lama Madinah yang berbeda pemahaman dan keyakinan. Sinten? Orang Yahudi. Maka ini harus dikelola supaya nanti tidak timbul pertikaian, permusuhan. Sehingga di dalam agama Islam yang namanya berhubungan, interaksi dengan non-muslim itu sudah diatur. Buktinya di Madinah Nabi SAW bisa berdampingan secara damai, secara garis besar dengan siapa? Orang Yahudi, orang munafikin. Bagaimana supaya bisa berdampingan secara damai? Dibikinlah perjanjian. Kalau ini berarti sudah mikirin eksternal. Bagaimana kita ngurusi eksternal kalau internalnya belum benar? Maka itu program yang ketiga. Tapi pembahasan kita hari ini bukan bahas tiga-tiganya. Kita fokus di poin yang pertama. Masjid. Fungsinya tidak di zaman awal Islam itu tidak seperti sekarang di kebanyakan masjid. Kalau kita bicara masjid di zaman ini ya identik masjid ya tempat sholat titik. Orang anak komane. Masjid ya tempat sholat. Bahkan kadang-kadang kalau ada orang mau rapat di masjid, masjid Kongo rapat. Aneh bin ajaib. Ini ada fenomena masjid dikerdilkan dari fungsi aslinya. Padahal masjid itu betul salah satu fungsinya sebagai tempat ibadah. Salah satu fungsinya. Tapi bukan satu-satunya. Itu cuma salah satu fungsinya. Secara garis besar kita bisa bagi fungsi masjid menjadi 3. Berapa? 3. Yang pertama, fungsi ibadah. Fungsi apa? Ibadah. Yang kedua, fungsi pendidikan dan dakwah. Apa yang kedua? Pendidikan dan dakwah. Yang ketiga, fungsi sosial kemasyarakatan dan kenegaraan. Siapa yang bisa ngulang? Nggak lihat catatan? Angkat tangan.
Orang anak hadiah. Tambah orang angkat tangan. 3 fungsi masjid secara umum. 1, 2, 3. Angkat tangan. Ya. Bagus. 2. Dan fungsi pendidikan dan dakwah. Yang ketiga, sosial kemasyarakatan dan kenegaraan. Coba diulangi. Yang pertama apa? Fungsi ibadah. Yang kedua, fungsi pendidikan dan dakwah. Yang ketiga, sosial kemasyarakatan dan kenegaraan. Yang pertama, fungsi ibadah. Tentunya yang dimaksud ibadah-ibadah pokok. Contohnya sholat 5 waktu. Jadi ketika masjid difungsikan sebagai tempat sholat, ya betul. Tapi jangan cuma untuk itu toh. Ya. Salah satu fungsi utama masjid buat sholat, betul. Akan tetapi bukan cuma satu-satunya. Ya. Maka jangan sampai nanti masjid itu ya sudah enggak ya sudah tidak dipakai untuk rapat, waktunya sholat pun sepi. Ya. Kalau sudah waktunya ngimami itu pada jorok-jorogan. Ya. Malah anak sing sengaja telat bokon ngimami. Ya. Apalagi yang sudah haji. Ya. Padahal haji orang mesti bisa ngimami. Mesti enggak orang haji bisa ngimami? Orang mesti. Ya ana sing bisa, ana sing ora, tapi orang mesti. Ya. Betul, fungsi utama masjid salah satunya adalah untuk ibadah, untuk menjalankan sholat 5 waktu. Bahkan ini salah satu fungsi utamanya. Apalagi kalau posisi dia sebagai takmir. Sebagai apa? Takmir. Takmir itu artinya memakmurkan. Memakmurkan masjid yang paling pokok adalah menggunakan masjid itu untuk sholat. Mulane takmir gue kudu mangkat mu masjid. Ana takmir ra mangkat mu masjid si kepriwe. Allah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18. Surat apa? At-Taubah ayat 18. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir ini apa? Hari kiamat. Jadi yang memakmurkan masjid itu ya orang-orang yang beriman. Kalau enggak beriman ya bagaimana mau memakmurkan masjid? Kemudian ciri yang lainnya apa? Orang yang memakmurkan masjid wa aqamas sholata. Napa aqamas sholata? Menegakkan sholat. Jadi takmir gue kudu sholat. Berarti ini orang takmir orang sholat. Ya sholat tetap baik. Maka takmir itu jangan cuma numpang apa? Nama. Memakmurkan. Takmir itu artinya memakmurkan. Masjidnya sing makmur ora kur bangunane tapi kegiatannya. Makanya saya pernah menyampaikan pengajian judulnya makmur luar dalam. Masjid itu harus makmur luar dalamnya. Luarnya itu maksudnya fisiknya. Fisik bangunannya terawat dengan baik walaupun tidak harus mewah. Nabi SAW itu pertama kali bangun Masjid Nabawi ukurannya 35 kali 30. Berapa? 35 kali 30. Pondasinya dari batu, kemudian dinding-dindingnya itu dari batu bata yang tidak dibakar. Ya jenengan itu batu bata ya. Ya semuanya tanah di apa? Di kotak-kotak, nggak dibakar. Istilah Arabnya tub, apa? Tub. Jadi tanah di kotak-kotak.
Terus atapnya terbuat dari pelepah kurma. Lantainya dari pasir, sederhana. Wah, iya berarti dibongkar ya ganti pasir. Yo ora kayak gue maksudnya. Intinya adalah tidak terlalu mewah. Kuat-kuat. Tidak mewah itu bukan berarti masjid dibangun dengan seadanya sehingga tidak kuat, bukan. Kuat tapi tidak terlalu mewah. Ya. Makmur luar dalam, luarnya ya makmur, bangunannya terawat, dalamnya juga makmur. Apa dalamnya? Kegiatannya. Salah satunya adalah sholatnya. Ya. Sehingga jangan sampai masjid itu sholatnya itu ya cuma kesebelasan saja. Apa? Kesebelasan. Jamaah ya imam karo makmum siji muadzin, ya, kesebelasan. Ya. Malah kadang-kadang orang kesebelasan, borongan. Ya sing azan, ya sing qomat, ya sing imam, ya sing makmum. Pahalane diborong dewek. Tengene jenengan wonten kados niku? Njajal ngacung. Ya. Jadi ini fungsi yang pertama, fungsi untuk ibadah. Apa untuk sholat tok saja? Oh banyak ibadah yang lain. Bukan cuma sholat, baca Quran. Nanti kita akan jelaskan. Untuk zikir, untuk i'tikaf. Yang penting ibadah yang dilakukan tersebut memenuhi unsur memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Makanya dalam surat Al-Jin, surat napa? Al-Jin ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi." Masjid itu miliknya Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian mempersekutukan Allah di dalam masjid. Kalau di luar masjid boleh enggak? Ora boleh. Apa maning nang masjid. Patokannya ini surat Al-Jin ayat pinten? 18. Silakan beribadah di masjid, yang penting ibadahnya tidak ada unsur mensekutukan Allah. Mau baca Al-Qur'an monggo, mau zikir monggo, mau i'tikaf monggo. Ya. Mau sholat monggo, yang wajib, yang sunnah silakan dimakmurkan masjid ini. Jangan sampai masjid itu sepi kayak kuburan. Saking nopo nih? Saking sepi nih. Sepi di sini maksudnya nggak ada orang di dalamnya, nggak digunakan untuk beribadah sama sekali. Ya. Ini fungsi yang pertama. Apa fungsi yang pertama? Fungsi ibadah. Yang kedua, nopo tadi? Fungsi pendidikan dan dakwah. Hadis yang sering kita dengar, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Andaikan ada sekelompok orang kumpul-kumpul di salah satu rumahnya Allah. Rumahnya Allah niku napa? Masjid. Seandainya ada sekelompok orang kumpul di masjid, yatluna kitaballah. Mereka ini membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mempelajari Al-Qur'an. Orang kurmaca tapi juga dipelajari. Inilah fungsi dakwah, fungsi pendidikan. Masjid itu salah satu fungsinya untuk istilah kita sekarang pengajian. Syukur-syukur pengajiannya sing rutin. Rutin niku setahun ping pira? Aduh. Nyong rutin Ustaz masjid teh saben tahun ping pindho. Astagfirullah. Niku namanya bukan rutin, yaitu rutin tahunan. Ya.
Alhamdulillah Ustaz, di tempat kami seminggu sekali. Oh bagus, Masya Allah. Kapan itu? Saben khutbah Jumat. Ya mending daripada ora. Ya. Kalau bisa pengajian itu rutin, sehingga masjidnya makmur. Karena salah satu cara untuk menyedot jamaah supaya datang adalah pengajian. Bagaimanapun juga yang namanya iman itu kan fluktuatif, naik turun. Kadang tambah, kadang kurang, malah lebih sering kurangnya. Makanya kan jamaah juga gitu, kadang maju banget, kadang mundur banget. Ya, maju, mundur, kadang rame, kadang sepi. Ini efek dari iman yang naik turun itu. Maka supaya imannya stabil, perlu dicas iman itu. Salah satu ngecasnya adalah dengan pengajian. Ya, ketika iman mulai turun, dicas. Jadi jangan cuma HP-nya saja yang dicas, ngedrop langsung cas. Bahkan kemana-mana bawa power bank. Jajal iman enak turun, bawa power bank apa ora? Ya. Al-Quran itu digawa apa ora? Oh ada Ustaz, gak usah khawatir Ustaz. Ini di HP ini ada aplikasi Al-Quran Ustaz. Masya Allah. Sip, dibuka apa ora? Coba, ada berapa aplikasi di HP? Banyak toh? Ada WA, ada apa lagi? Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada Telegram, ada YouTube, ada terakhir Nabi Al-Quran. Disebutkannya terakhir, dibukanya juga terakhir. Orang mesti saben dina, jangankan saben dina, orang mesti sebulan sepisan. Ya. Jadi bukan hanya aplikasi yang ditaruh di HP, tapi juga dimanfaatkan. Ya. Ini memakmurkan masjid, dijadikan masjid sebagai fungsinya pendidikan dan dakwah. Makanya pada zaman dahulu masjid itu dijadikan sebagai madrasah. Kalau dahulu istilahnya itu katatib, jamak dari kutab. Napa? Kutab. Kutab itu kalau istilah sekarang kita madin. Madrasah napa? Diniyah. Masjid dipakai. Kalau atau mungkin TPQ gitu. Seperti itu. Ya. Sepanjang sejarah. Bahkan bukan hanya belajar Al-Quran, belajar baca tulis. Itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Makanya Nabi SAW salah satu cara beliau untuk memberantas buta huruf di kalangan sahabatnya adalah para tawanan-tawanan perang dibebaskan dengan syarat salah satunya tebusannya adalah ngajari baca tulis ya, kepada para sahabat yang buta huruf. Katatib, kutab di masjid sepanjang sejarah seperti itu. Sehingga kalau jenengan punya masjid di situ ada TPQ-nya bagus. Ya. Jangan sampai anak-anak itu asing dengan masjid. Ya. Gimana tidak asing mau masjid domei boy. Bocah-bocah ribut bae. Ngana dolanan mengana? Lu mau masjid malah kon metu. Ya. Ada yang seperti itu? Ada. Mulane bocah pada bebah mau masjid lah, mula masjid domai bae. Ya. Arab azan rauli. Kecuali kalau memang belum bisa. Kalau sudah bisa tidak masalah. Daripada nuwun sewu sing menggeh-menggeh sing adzan. Ya. Ya bukan berarti yang sepuh nggak boleh adzan, boleh. Tapi ya hendaknya ada regenerasi. Pendidikan dakwah sampai sekarang Masjid Nabawi, Masjid Nabawi. Alhamdulillah dari tahun 2000 sampai 2010 kami mendapatkan karunia dari Allah untuk tinggal di Madinah, kuliah di sana. Kalau kuliahnya, kami itu kuliahnya jam 8 pagi sampai zuhur. Setelah itu kemudian free,
Ya, bebas. Biasanya kami itu istirahat siang, setelah itu ba'da asar kami diantar dari kampus ke Masjid Nabawi pakai bis kampus. Ya. Rombongan dari kampus Universitas Islam Madinah, rombongan diantar ke sana, nanti sholat maghrib, isya di Masjid Nabawi, setelah isya kemudian kami diantar balik dari Masjid Nabawi ke kampus. Paling jarak antara kampus Masjid Nabawi sekitar 10 menit seperempat jam. Apa yang paling menarik di Masjid Nabawi? Salah satu yang paling menarik adalah pengajian. Kenapa? Pengajian. Segala jenis bidang studi agama ada di situ. Mau pengajian akidah, ada guru besarnya. Mau pengajian tafsir, ada guru besarnya. Mau pengajian hadis, ada guru besarnya. Mau pengajian fikih, ada guru besarnya. Mau milih apa? Bahkan sekarang sudah ada pengajian-pengajian berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Urdu. Urdu itu orang mana? India, Pakistan, ya. Dan sekelilingnya negara-negara Asia apa? Asia Selatan. Ya. Senang banget di sana. Ya. Karpete kandel, mambu wangi, ya. Ora kaya nang sebagian masjid, ya. Rutin di nopo? Divakum, ya. Ngelak, zam-zam di samping kanan kiri. Ya Allah. Kencot, golek dewek. Kecuali pas lagi bulan Ramadan. Wah, bulan Ramadan itu orang modal babar belas. Betul. Mau sahur, mau buka puasa, lengkap di sana. Mau yang ringan, mau yang berat. Yang ringan itu ya kurma, zam-zam, teh, jus. Nah, itu yang ringan, roti itu ringan. Kalau yang berat-berat nasi, mau pakai nasi ayam, apa nasi kambing, apa nasi onta gitu. Ini malah cerita panjenengan kepengin menganah maksudnya. Tapi intinya bukan di situ. Jadi jangan salfok. Salah apa? Fokus. Fokusnya bukan, tapi fokusnya pengajiannya itu loh. Sampai sekarang kalau kita mau nyari pengajian, apapun temanya ada di Masjid Nabawi. Bukan hanya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Dan orang tukaran antara satu ustadz dengan ustadz, orang tukaran orang. Jalan bareng-bareng, masya Allah, indah. Ya, masing-masing mengajarkan spesialisasinya. Yang spesialisasinya akidah yang ngajarin apa? Akidah. Yang spesialisasinya fikih yang ngajarin fikih. Yang spesialisasinya tafsir yang ngajarin tafsir. Yang spesialnya hadis yang ngajarin hadis. 10 tahun nikmat sekali di sana. Ba'da maghrib sampai nopo? Isya. Ya. Ada juga pengajian habis subuh, ada juga pengajian habis asar. Nikmat sekali, masya Allah. Inilah fungsi masjid. Ini fungsi yang keberapa? Fungsi yang kedua. Kita ulangi. Apa yang pertama? Ibadah. Yang kedua? Dakwah dan pendidikan. Pendidikan dan dakwah itu ibadah atau bukan? Ibadah juga. Ya, cuman saya sendirikan sengaja untuk menonjolkan fungsi tersebut. Jadi jangan sampai masjid kita ini cuma untuk sholat saja, nggak ada pengajian di dalamnya. Ada kan pengajian. Dan kita harus bahagia melihat masjid yang makmur dengan kegiatan. Nggak boleh kita sedih. Anak masjid makmur nggak boleh sedih. Ya. Justru kalau melihat masjid makmur itu kita harus bahagia. Dan sibukkan dengan memakmurkan masjid yang belum makmur. Fokuslah di situ. Jadi kalau masjid sudah makmur, sudah didukung. Ya, bukan malah dibikin sepi. Ya. Ada masjid yang sudah makmur, dukung. Terus kita makmurkan bersama-sama. Ya. Masih banyak masjid-masjid di wilayah kita yang belum makmur. Itu digarap. Ya. Supaya nanti ada sinergi. Ya.
Masih terlalu banyak masjid-masjid yang sepi. Ayo kita hidupkan bareng-bareng. Ya. Yang sudah makmur, mudah-mudahan tambah nopo? Makmur. Yang belum makmur, ayo dimakmurkan bersama-sama. Fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, apa tadi? Sosial kemasyarakatan dan kenegaraan. Mungkin agak aneh. Kok masjid fungsinya ada kemasyarakatan dan kenegaraan? Itu bagaimana? Loh, nggak ada yang aneh. Di zaman Nabi SAW, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, mereka tinggalnya di mana? Di masjid. Itu yang diistilahkan dengan ahlus suffah. Napa? Ahlus suffah. Suffah ini ku nggih kinten-kinten nggih emperan lah kira-kira ya. Kira-kira seperti itulah. Ya. Orang-orang yang nggak punya rumah, ya, contohnya murid alumni Ahlus Suffah niku contohnya siapa? Abu Hurairah. Pernah dengar namanya? Itulah hasil dari pendidikan Akademi Ahlus Suffah. Ya. Mereka ngaji, kerjaannya ngaji terus sama Nabi SAW. Ya. Ini sosial kemasyarakatan. Ya. Karena mereka nggak punya tempat tinggal, akhirnya nginep di sana. Karena memang mereka nggak punya tempat tinggal. Kalau jenengan punya tempat tinggal, ya nginepnya nang omahe dhewe. Ya. Kecuali kalau lagi ada masalah sama istri. Ya, itu tidak apa-apa ke masjid. Ya. Daripada mengdiskotik, ya, ke masjid. Sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh sinten? Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Nabi SAW itu pergi ke masjid, kok ngelihat Ali sedang tiduran di mana? Di masjid. Maka dibangunkan sama Nabi SAW. Ada apa Ali? Lagi ada masalah sama istri. Siapa istrinya? Ya putrinya Rasul SAW, Fatimah radhiyallahu anha. Ya, mencari ketenangan di mana? Di masjid. Karena masjid itu seharusnya mendatangkan kedamaian. Ayatnya apa? Ayatnya adalah surat Ali Imran ayat 96 sampai 97. Surat apa? Ali Imran ayat 96 sampai 97. Yaitu firman Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini, maksudnya rumah ibadah, adalah yang berada di Mekah. Maksudnya apa? Ka'bah. Apa fungsinya Ka'bah itu? Mubarakan, menebarkan berkah. Masjid niku kedah menebarkan berkah. Waduh Ustaz, berarti sebenarnya gawe berkat. Beda Pak, berkat karo berkah. Berkat itu salah satu berkah. Tapi bukan satu-satunya. Menebarkan berkah, wahudan lil alamin, menebarkan petunjuk untuk alam semesta. Menebarkan hidayah. Masjid itu adalah untuk menebarkan hidayah, untuk dakwah. Mereka yang belum tertarik untuk tobat, ayo ke masjid supaya tobat. Sehingga kalau ada orang yang orang genah mangkat ke masjid, ora apa-apa. Siapa tahu dia dapat hidayah. Yang penting aja nyolong. Ya. Mungkin dia itu pertama cuma mampir nopo? Pipis. Ya. Mungkin cuma untuk mampir ke toilet saja. Mau masjid mampir toilet tok ora apa-apa. Mbok jere sapa? Pas dia mampir toilet, pas ada pengajian, ada satu ayat nyelip. Pas dia lagi jalan keluar, ada yang masuk terus dapat hidayah. Banyak orang-orang yang seperti itu. Jadi masjid itu salah satu fungsinya untuk menebarkan apa? Hidayah. Untuk menebarkan petunjuk ke seluruh alam semesta ini. Kemudian setelah itu di akhir ayat yang ke-97, tadi kan 90 apa?
Di akhir ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk ke Ka'bah, ke wilayah Ka'bah Masjidil Haram, maka dia akan mendapatkan keamanan, kedamaian, ketentraman. Itulah seharusnya fungsi masjid. Masuk masjid niku tentrem, ayem. Saking ayemnya jadi pada aja gue keliru, gue salah tafsir niku. Ya, ayem banget gue pengajian nganti nunduk khusyuk. Niku kebablasan niku. Yeah. Sehingga orang masuk ke masjid itu damai, ya, tentrem. Orang yang nggak punya rumah bisa ke masjid. Kebelet mampir emang masjid. Ya mbok nang jenengan nang dalan kan arep kebelet kan goleknya apa? Masjid. Itu berarti fungsi salah satu, bukan satu-satunya. Gua mau masjid kur kebelet tok. Itu salah satunya. Dulu ketika ada ngumpulin zakat, baginya di mana? Masjid. Pengumpulan zakatnya di masjid, baginya juga di masjid. Walaupun sekarang mungkin sudah diambil perannya oleh badan-badan sosial, tidak apa-apa. Kalaupun itu dilakukan di masjid juga bagus. Alhamdulillah sekarang kan yang namanya zakat apa? Zakat fitrah atau zakat fitri itu kan rata-rata pembagian dan pengumpulannya di mana? Di masjid, bagus. Pendistribusiannya juga di masjid. Ya. Ini namanya fungsi sosial kemasyarakatan. Ya. Ada orang cekcok, didamaikannya juga di masjid. Rasulullah SAW biasa mendamaikan itu. Ya. Rasulullah SAW biasa mendamaikan antara orang yang berselisih, ya, entah itu dalam satu rumah tangga atau beda rumah tangga, antara tetangga dengan tetangga. Itu di masjid didamaikannya. Sehingga orang masuk ke masjid merasa damai, merasa tentram. Ya. Tidak disibukkan dengan cekcok antara ormas, tidak disibukkan cekcok antara parpol. Ya, tidak. Masuk ke masjid damai, tentram, ngaji, nikmat. Ya. Bukan malah masuk ke masjid gerah, ya. Gerah ini bukan karena apa? Bukan orang AC ini Masya Allah, kipas anginnya Masya Allah, tapi pembahasannya itu, ya, singgung sana, singgung sini, sikat sana, sikat sini, ya, sikut sana, sikut sini, gak enak di masjid. Di masjid kita membutuhkan kedamaian, di masjid kita membutuhkan ketentraman. Ya, masa neng pasar tukaran, neng masjid tukaran money. Ya. Orang dari pasar ke sini kan ingin menemukan ketentraman, kedamaian. Ayatnya apa tadi? Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke masjid, dia akan merasa tenang, dia akan merasa tentram, ibadahnya tidak terganggu oleh orang lain. Makanya pernah Rasulullah SAW menegur orang yang baca Al-Quran terlalu keras ketika di sampingnya ada orang sedang sholat sunnah. Ya. Padahal baca Al-Quran, salah napa mboten baca Al-Quran? Mboten. Salahnya adalah ibadahmu ini mengganggu orang lain yang sedang ibadah. Kalau orang ibadah jangan saling mengganggu. Silahkan baca Al-Quran. Kalau ada orang lagi sholat sunnah di sampingmu, jangan keras-keras. Bacaan volumenya itu diturunkan. Ya. Berarti batin Ustadz, bukan batin, tapi berbisik-bisik. Si kepriye berbisik-bisik, komat kamit Ustaz. Ya, komat kamit. Nanti kalau misalnya sudah nggak ada, silakan, nggak apa-apa. Seperti ini kan, ada nggak yang sholat sunnah? Alhamdulillah nggak ada. Nggak apa-apa kita angkat suara seperti ini, karena tidak ada yang terganggu. Ya. Makanya Nabi SAW pernah menegur sebagian sahabatnya yang terlalu keras ketika beribadah, ketika berzikir, jangan keras-keras. Wala yu'dzi ba'dukum ba'dha, jangan kalian saling mengganggu. Ayo beribadah, semuanya damai, tenteram. Ya. Kedamaian yang ada di masjid ini adalah embrio untuk menciptakan kedamaian di sebuah negara.
Makanya judulnya apa? Damai masjidku, damai Indonesiaku. Selama masjid ini dipakai untuk hal-hal yang tidak damai, maka negara pun akan tidak damai. Apalagi masjid dipakai untuk merancang tindak-tindak terorisme. Wah, bahaya. Sudah menyimpang jauh itu dari tujuan utama dibikinnya masjid. Udkhuluha bisalam. Masuklah ke masjid dengan kedamaian. Ya. Ini sosial kemasyarakatan. Kok Ustadz tadi sosial kemasyarakatan dan apa tadi? Kenegaraan. Masa masalah kenegaraan juga dibahas di masjid? Oh iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui utusan-utusan negara lain di mana? Masjid, Masjid Nabawi. Ya. Ada delegasi dari mana? Ada delegasi dari mana? Ingin ketemu sama Rasul SAW di masjid. Ya. Dan ini diwarisi oleh para khalifah sesudah Nabi SAW. Abu Bakar juga kayak gitu, Umar juga kayak gitu, Ali juga kayak, Utsman juga kayak gitu, Ali juga seperti itu. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, An Aliin radhiyallahu anhu annahu salat dhuhra. Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu salat duhur di masjid. Thumma qa'ada fi hawaijin nasi fi rahabatil Kufah. Kemudian Ali bin Abi Thalib setelah selesai salat zuhur, beliau duduk di halaman masjid untuk mengurusi masalah-masalah umat hatta hadarat salatul asri, sampai datang waktu salat asar. Urusan-urusan negara dibahas sama Ali bin Abi Thalib di mana? Di masjid. Ayo, ada urusan apa? Sini, urusan apa? Rampung. Yuk, gantian. Masya Allah. Penak banget ya. Ya, di masjid. Ya. Maka fungsi kenegaraan ini bisa di masjid. Ya. Jadi jangan sampai nanti timbul pemahaman yang timpang. Nggak boleh kita bahas masalah negara di masjid. Boleh. Bahkan dahulu masjid sebagai pusat kenegaraan. Ya. Menemui delegasi di masjid, mengurusi urusan masyarakat di masjid, itulah fungsi sempurnanya masjid. Waktunya mentong. Ustaz, kalau berpolitik di masjid bagaimana? Nah, ini penutupnya ini. Ya, ini penutupnya. Kalau berpolitik di masjid bagaimana Ustaz? Boleh atau tidak? Tergantung. Yang Anda maksud dengan politik itu apa? Ya. Jadi berpolitik di masjid itu bisa benar, bisa salah. Bisa boleh, bisa tidak. Tergantung Anda memaknai politik itu apa. Keliru berbicara politik di masjid kalau politik itu dimaknai politik praktis. Politik praktis gue contohnya kampanye. Gue contohnya kampanye blak-blakan, ayo coblos paslon nomor, aku orang ngomong apa-apa loh, gue dari kampanye, ya, atau caleg, ya, kampanye di mana? Di masjid, gratis kok, ya. Daripada nyewa nang gedung, mendingan nang masjid. Ya. Apalagi kalau sampai kampanye itu disusupi dengan hoax. Ya, fitnah buat pasangan yang lain, gak boleh. Masa masjid dijadikan sebagai tempat untuk menebar kebencian? Gak boleh. Ya. Kalau maksud dari berpolitik di masjid adalah itu, maka tidak boleh dan tidak etis. Ya. Karena masjid tadi harusnya menebarkan apa? Kedamaian. Kira-kira kalau fitnah itu menebarkan kedamaian apa kebencian? Kebencian, nggak boleh. Ya. Walaupun berbeda pilihan apa? Politiknya, nggak boleh. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu
Jangan sampai kebencian kalian kepada orang lain membuat kalian tidak bisa berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Tidak boleh karena kita beda pilihan dengan saudara kita lantas kita memfitnah saudara kita, enggak boleh. Harus tetap bersifat adil. Kalau memang dia punya kebaikan, sebutkan kebaikannya. Jangan sampai kebencian kita itu menutupi kebaikan sama sekali, enggak boleh. Ya. Ada sebagian orang di zaman ini modelnya itu kalau benci sudah sampai ke ubun-ubun, kalau cinta sampai juga ke ubun-ubun, enggak boleh. Harus proporsional. Ya. Proporsional gue kepriwe? Maksudnya Ustaz, proporsional ya kalau memang ada kebaikannya ya dinilai kebaikannya, ada keburukannya ya dinilai keburukannya. Kemudian ditimbang-timbang mana yang lebih dominan, kebaikannya atau keburukannya. Sehingga kalau maksud berpolitik di masjid adalah apa tadi? Politik praktis alias contohnya kampanye, maka tidak boleh. Tidak etis masjid dipakai untuk seperti itu, untuk kepentingan sesaat, menebarkan kebencian, nggak boleh. Tapi kalau yang dimaksud dengan berpolitik itu adalah mengajarkan etika berpolitik yang benar. Kenapa? Mengajarkan etika berpolitik yang benar sesuai dengan aturan agama. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Mengajarkan etika berpolitik. Politik itu ada etikanya atau tidak? Ada. Nun sewu, Islam itu membahas politik atau tidak? Gue jangan-jangan orang pada setuju gitu. Islam membahas politik atau tidak? Membahas. Siapa bilang Islam nggak bahas politik? Makanya ada istilah as-siyasatu syar'iyyah. Bukunya ada, tebel itu. Ya. Bagaimana berpolitik sesuai dengan aturan agama ada. Maka seandainya masjid dijadikan sebagai tempat untuk menjelaskan bagaimana politik yang beretika, contohnya kalau berpolitik ya harus mengedepankan kejujuran. Kalau berjanji ya harus ditepati. Salah atau tidak ngomong seperti itu? Salah atau tidak? Tidak. Ya. Kalau sudah memegang jabatan harus yang amanah, jangan sampai korupsi. Loh, kok cuma pemerintahnya tok Ustadz, rakyatnya apa yo enggak diatur? Ya diatur, rakyatnya juga diatur. Bagaimana menjadi rakyat yang benar? Ya, gak boleh kudeta. Ya. Kudeta terhadap pemerintah yang sah selama dia itu seorang yang muslim. Ya. Kemudian stabilitas keamanan terjaga. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah menyampaikan fakta sejarah. Tidak ada kudeta yang terjadi sepanjang sejarah, melainkan pasca kudeta kondisinya pasti lebih buruk daripada pra-kudeta. Apa kata beliau? Dalam lembaran sejarah tidak ada kudeta yang terjadi melainkan paskanya kondisi lebih parah daripada pranya. Padahal kan kudeta itu kan seringnya alasannya untuk memperbaiki, tapi malah tambah rusak. Ya. Ini aturan Islam ini. Ya. Ini aturan Islam. Mengajarkan kepada rakyat supaya mendoakan kebaikan buat pemimpin. Ini ajaran Islam. Makanya para ulama kita dahulu mengatakan, "Lau anna li da'watan wahidatan mustajabatan la ja'altuha fis sultan." Seandainya aku punya satu doa, satu yang mustajab, aku akan gunakan doa ini untuk mendoakan pemerintah. Untung gak awake dewek. Karena pikirannya jauh ke depan. Kalau pemerintahnya baik, insya Allah rakyatnya akan ikut baik, merasakan kebaikannya. Kalau untuk kepentingan pribadi, sing penak awake dewek.
Ini bagian dari etika berpolitik yang diajarkan di dalam agama kita. Apa nggak boleh kita jelaskan ini di masjid? Boleh atau tidak? Boleh. Etika berpolitik dalam Islam itu ada dan kita harus sampaikan di masjid. Sejarahnya timbul gerakan tidak boleh bahas politik di masjid secara umum tanpa pandang bulu. Itu awal-awalnya di Indonesia adalah karena Belanda, penjajah Belanda kewalahan menghadapi perjuangan bangsa Indonesia yang dimobilisir di mana? Di masjid-masjid. Bung Tomo membangkitkan gelora masyarakat untuk berjuang mengusir penjajah itu dengan apa? Dengan apa? Allahu Akbar. Dengan takbir. Ya. Sehingga peran masjid ini oleh orang-orang Belanda membahayakan. Maka diberilah masukan oleh seorang orientalis yang bernama Snokhorgon. Dia bisa tahu sih nama apa orang Snokhorgon? Saya ingat ini pelajaran SD kalau nggak salah. Ya, apa pada kenalan? Snokhorgon yang menyamar pakai nama siapa? Lupa saya nama samarannya, tapi saya tahu nama, cuma hafal nama aslinya. Bahkan sampai pura-pura masuk Islam. Ya. Dialah salah satu think tanknya, ya, think tanknya penjajah Belanda untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Ya. Ini orang yang belajar Islam dalam rangka untuk merusak Islam dari dalam. Namanya orang-orang orientalis. Nah, Snokhorgon ini melihat ini umat Islam ini bahaya kalau dibiarkan saja ini. Sedangkan pusat mereka di masjid. Bagaimana? Akhirnya dia kasih masukan kepada company orang-orang Belanda, pemerintah Hindia Belanda, agar masjidnya ini dikerdilkan perannya. Bikin aturan nggak boleh ngomong politik di masjid. Akhirnya berhasillah hal itu. Dan sampai sekarang ada sebagian orang mengatakan jangan ngomong politik di masjid. Masjid itu suci, politik itu kotor. Ya. Ya tergantung politiknya apa. Kalau politiknya sesuai aturan agama ya bersih. Ya. Makanya karena kotor itu dibersihkan dengan dijelaskan bagaimana etika berpolitik yang benar. Ya. Maka silahkan menjelaskan bagaimana cara memilih yang benar, tidak apa-apa. Tapi nggak usah nyebutkan angka-angka. Ya. Sebutkan, kriteria pemimpin yang benar yang boleh dipilih adalah satu, dia harus jujur, ya. Muslim, tidak masalah. Orang Islam ya pilih orang Islam. Ya. Kemudian apa lagi? Amanah. Ya. Punya kompetensi, kemampuan, ya, untuk memimpin. Tidak masalah, ini disampaikan di masjid tanpa menyebutkan nama, pilih anu atau jangan pilih anu secara vulgar. Ini kurang etis dilakukan di mana? Di masjid. Tapi kalau berpartisipasi silahkan berpartisipasi. Akan tetapi jangan sampai berpartisipasinya karena adanya amplop yang berterbangan, serangan fajar, jangan, ya, nggak boleh. Hukum agamanya nggak boleh, hukum negaranya juga nggak boleh, kan ada. Hukum negaranya itu termasuk dalam kategori money politik, hukum agamanya itu termasuk suap. Jadi kita kembalikan kepada tema utama kita, fungsi masjid di dalam Islam ada berapa? Ada 3. Yang pertama fungsi ibadah, yang kedua fungsi pendidikan dan dakwah, yang ketiga sosial kemasyarakatan dan kenegaraan.
terakhir tadi pembahasan kita, boleh nggak berpolitik di masjid? Kok boleh? Tergantung apa makna politiknya. Kalau makna politiknya adalah politik praktis, kampanye, pilih anu, jangan anu, fitnah dan seterusnya, itu tidak boleh. Tapi kalau yang dimaksud berpolitik di masjid adalah mengajarkan etika berpolitik yang benar sesuai aturan agama, maka itu diperbolehkan. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan atau tidak? Monggo, silakan. Ya, ada fenomena masjid itu kalau selain waktu sholat 5 waktu ditutup, dikunci. Ya, baru subuh ya kunci, Arab duhur nembe buka. Kadang-kadang ya telat boleh buka. Ya, begitu seterusnya. Sehingga ketika ada orang pengen mampir, ya bukan hanya sekedar kamar mandi, mungkin pengen mampir sholat sunnah atau pengen istirahat, akhirnya nggak bisa. Yang terjadi mencari musola di SPBU, akhirnya yang makmur adalah SPBU-nya. Itu bagaimana Ustaz? Pertama, kita perlu mencari akar masalah. Perlu mencari akar masalah. Akar masalah masjid dikunci apa? Keamanan. Akar masalahnya adalah keamanan. Kenapa masjid dikunci? Karena sering kotak infak hilang. Bahkan subhanallah, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Lampu neng kamar mandi digembok. Lampu neng kamar mandi digembok. Saya tanya sama ini, kenapa kok nganti lampu ya digembok? Hilang Ustaz. Ora kur sepisan ping bola bali hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lampu si pirang perak jadi ya, itu hilang. Maka kita harus mencari akar masalahnya adalah masalah keamanan. Nah, dalam kondisi seperti ini kita juga tidak bisa salahkan 100% masjid-masjid yang mengambil langkah itu, tapi juga tidak bisa benarkan 100%. Maksudnya bagaimana Ustadz? Kalau dari sisi menjaga keamanan oke, tidak masalah. Akan tetapi seyogianya ya tidak 100% dikunci. Ya. Kalau memang akan dikunci, ya dikuncilah kira-kira tempat-tempat yang paling vital. Apa tempat yang paling vital? Ruang sound system. Ya nek lampu hilang siji ya. Tapi kalau sound system hilang kan, masya Allah. Ya. Bisa orang anak azan kok. Ya anak tapi orang, ya nggak sampai keluar. Atau sekarang banyak hal untuk menjaga keamanan, dipasang nopo? CCTV. Oh, CCTV ini beti colong Ustaz. Aduh, repot temenan nggih. Ya. Ya, makanya kuncinya dimakmurkan. Itu kuncinya. Orang itu mencuri karena ada kesempatan. Ki masjid ini sepi temen, ki kayaknya sasaran empuk. Tapi kalau misalnya rame kayak gini, coba rame gini, kira-kira pada nyolong apa orang? Ya, coba bayangkan jenengan, lagi rame kayak gini, anak sing nyopot kayak gini. Mungkin apa orang? Orang mungkin kecuali tukang servis. Ya, tapi karena sepi, ya akhirnya dicolongi barangnya. Ya paling kalau kayak gini paling sing hilang ya sandal paling.
Ya husnudzon. Apa husnudzone? Anu keliru. Ya. Anu keliru. Ya tapi kan aku sandalnya apik ya, sandalnya elek masa keliru. Ya khilaf lah. Ini bukan dalam rangka membela para pencuri sandal, bukan. Ya. Jadi dilihat apa namanya, ya tidak terlalu saklek lah, ya tidak terlalu saklek lah, ya bisa disiasati insya Allah. Makanya itulah pentingnya memakmurkan luar dalam, ya dalamnya orangnya itu juga dimakmurkan. Masa memejit nyolong apa? Nyolong sandal, niatnya kan sudah keliru. Ya, ada yang lain monggo? Nggih. Ya, masjid dijadikan sebagai tempat untuk kumpulan warga, tapi ada arisannya, kemudian ada simpan pinjamnya. Kalau simpan pinjamnya itu ada unsur ribanya, ya nggak boleh. Masa masjid buat transaksi nopo riba, nggak boleh. Nah, tinggal arisan, boleh atau tidak. Pertama, arisan itu aslinya boleh. Hukum aslinya arisan itu boleh. Menurut fatwa banyak ulama. Yang penting melune nganti rampung. Melune nganti rampung. Aja wis oleh terus mundur ya. Karena arisan itu sejatinya utang. Arisan itu aslinya utang piutang. Nyong teksilihinya engkau giliran kau sing bayar, itu sebenarnya. Sehingga aslinya itu enggak apa-apa arisan. Tapi apakah boleh arisan di masjid? Wallahu a'lam. Kalau jual beli enggak boleh. Jual beli tidak boleh. Karena jual beli itu unsurnya bisnis. Unsurnya bisnis. Maka hati-hati ya, sing pada dol-dolan online. Nang masjid anak pesanan langsung dijawab. Ya, enggak boleh. Ya, kalau mau jual beli di mana? Di luar masjid. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan di luar pagar masjid. Ya, di luar pagar masjid. Karena ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, masjid itu batasannya mana? Apakah ini namanya apa? Pelataran masjid itu termasuk masjid? Sebagian ulama mengatakan iya. Sebagian ulama mengatakan iya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan tidak termasuk. Ya, maka untuk hati-hatinya daripada masuk dalam polemik, mendingan keluar saja. Nah, jual beli di masjid nggak boleh karena unsurnya bisnis. Nah, sekarang arisan itu masuk kemana? Bisnis atau sosial? Ya. Kalau dikategorikan sosial mungkin tidak apa-apa, tapi kalau dibisniskan kayaknya nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau lebih amannya ya sudah rapat-rapat saja. Ya, rapat saja. Ini sudah hampir zuhur ya. Ini mungkin kita cukupkan sampai di sini supaya ada kesempatan untuk wudu, untuk siap-siap. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.